tolong pakai hati nurani dan kemanusiaan untuk itu. Kenapa? Karena ini adalah kasus kemanusiaan, bukan kasus komersil. Bukan kasus komersil ini. Dan saya tidak harapkan tidak dikomersialisasikan. Tolonglah pakai hati nurani, pikiran yang jernih, alasan kemanusiaan yang utama. Supaya apa? Biar cepat dapat diselesaikan kasus ini. Itu saja. Yang menarik adalah klausul yang diposting Denny Sumardo kan ada terkait adanya biaya jika ingin meninggal segala macam, ini 7 turun itu gimana sih Om sebenarnya 7 klausul itu Om? Saya sayangkan ya kalau ada statement seperti itu, karena mungkin di pasal 3 itu poin 1 atau berapa, ada yang bawa ininya enggak? Saya lupa itu kan ya. Klausul yang diposting Klausul langsung aja, jamin langsung klausul yang di ini. Ya, klausul aja. Oke, pertama. Nah, 3.1. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di sini membuktikan Novi itu sungguh-sungguh buat bantu Mas Agus. Ya. Ini pasal ini pembuktian Novi itu sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai, karena bagaimanapun dia pihak yang bertanggung jawab menginisiasi. Misalnya nanti misalnya ada donasi 1,3 M atau something itu habis, apabila diperlukan, Novi dengan yayasannya bisa menggalang dana lanjutan, walaupun dengan adanya polemik seperti ini. Ini membuktikan, ya, hatinya Novi itu bagaimana ke Mas Agus, seperti itu. Ya, walaupun dia udah sedemikian rupa lah, dihujat sana sini, netizen dan donatur segala macam, menggiring opini negatif kepada dia. Maka ini saya cantumkan di sini. Ini sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk ketulusan hatinya Novi. Berarti memang benar pure semua itu atas inisiasi dari Novi terkait klausul itu ya Om? Ini saya yang buat, saya sampaikan ke Novi, seperti itu. Sepenuhnya saya yang buat. Dan disetujui oleh Novi. Mungkin nggak Om, Novi itu juga ini pikiran. Itu pertama. Ya, ini pertama ya. Terus yang ini kita jamin ke pasal 4 yang katanya ada sampai 7 turunan gitu kan. Ya, saya bacakan pasal 4. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak. Serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Klausul seperti ini itu adalah klausul yang sangat wajar sekali kita cantumkan. Sesama advokat pun sudah sangat memahaminya, bahwa karena ini adalah perjanjian di bawah tangan. Ya. Perjanjian di bawah tangan ini resikonya adalah wajib dibuktikan di depan pengadilan. Ya, kecuali akte berbentuk akta notaris. Itu tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya di hadapan pengadilan. Sehingga apa? Apabila terdapat salah satu pihak, ya, akhirnya yang meninggal dunia dan masih terdapat sangkutan uang dan permasalahan uang di sana, maka perjanjian ini tidak akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Dan perjanjian ini tidak dapat dibatalkan begitu saja, ya, tapi dengan kesepakatan para pihak. Ini adalah satu bahasa dan kalimat hukum yang tentunya sangat wajar sekali. Makanya saya sangat sayangkan apabila terdapat ada plesetan penggiringan ini sampai berlaku 7 keturunan. Seharusnya sebelum menyampaikan hal tersebut tentunya berkoordinasi terlebih dahulu atau menanyakan pendapat satu advokat atau ahli hukum, apa sih maksud daripada klausul yang tercantum dalam pasal 4 tersebut. Seperti itu. Oh, pada akhirnya Densu, kalaupun ini tidak berakhir, Densu mau ambil alih seluruh uang donasi. Gimana Om pendapatnya? Hak berpendapat masing-masing itu silakan saja.
Akan tapi ingat, kita negara hukum, punya satu peraturan dan undang-undang yang berlaku, ya kan, terkait dengan hak seseorang. Apakah itu melawan hukum atau dia melawan hukum, silakan tafsirkan sendiri. Semoga saja sebelum melakukan suatu sikap dan perbuatan, tentunya dapat dikoordinasikan terlebih dahulu ke ahli hukum, advokat, seperti itu. Bang, ini banyak pihak juga Bang yang ikut serta, yang melaporkan dan segala macam nih Bang. Ini seperti apa mungkin? Pihak mana itu Iya, maksudnya? pihak Pablo dan segala macam itu banyak yang ikut Ini serta juga. menggugat secara perdata di Dan pengadilan. segala macam. Jadi saya kan sudah sampaikan waktu itu pertama kali saya ikut Komal ya. Saya sampaikan dalam Komal tersebut, apabila terjadi perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat yang tidak dapat diakomodir oleh Novi pada saat itu, monggo silakan terdapat saluran hukum. Silakan lakukan upaya hukum. Apabila para donatur mempunyai satu pendapat dan pemikiran lain atas penggunaan uang donasi tersebut, merupakan satu hal yang wajar. Tidak semua bisa Novi akomodir pada saat itu. Tapi kalau memang ada yang berpendapat lain, ya udah, gunakannya haknya untuk lakukan upaya hukum. Kan negara kita mempunyai saluran-saluran hukum yang ada. Silakan gunakan. Seperti itu. Ya, itu yang menjadi pendapat saya yang saya harus tegaskan di sini. Bang, tadi kan aku menyebut dikomersilkan itu. Mungkin dari aku sendiri sejauh ini apakah ada mengarah ke sana Bang dalam kasus ini? Saya melihat terdapat pihak-pihak lainnya yang sangat senang sekali kalau kasus ini tidak cepat untuk diselesaikan. Itu aja. Ya, saya sudah sangat pahami sekali resiko tersebut. Ya, makanya saya menjawab hanya sebatas bagaimana SOP saya bekerja, bagaimana SOP di kantor saya mengeluarkan produk hukum. Itu saja yang saya bahas. Yang lain tidak akan saya bahas. Itu akan membuktikan bahwa integritas saya dan profesionalitas saya dalam mengemban profesi saya sebagai advokat. Ya. Jadi hanya sebatas itulah saya akan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi. Untuk hal-hal lain saya tidak akan buka sedemikian rupa, tidak untuk konsumsi. Seperti itu. Dan saya ikhlaskan. Sekali lagi saya ikhlaskan kalau saya dihujat sengkuni, pengkhianat, terus apa lagi? Ular, apa lagi? Terserah. Gak apa-apa. Syukur alhamdulillah. Ya kan? Seperti itu. Nggak sakit hati. Dari situasi tadi Bang, yang Abang katakan, apakah situasi itu datangnya dari orang sekitar Novi atau seperti apa Bang? Saya bilang kondisi sedemikian rupa yang akhirnya mengakibatkan Novi mengambil sikap untuk walk out. Kondisi sedemikian rupa. Kondisi itu berbagai macam. Silahkan tafsirkan sendiri. Jadi berarti belum ada komunikasi lagi? Komunikasi dengan Novi hari ini sudah ada ketika saya menyampaikan surat cabutan kuasa saya kepada Novi. Ada balasan nggak? Ada dibalas sama Novi. Ya, kita sampaikan sama-sama, kita mohon maaf, ya kan, semoga kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Kalau pandangan pemotong, jika Abang sekarang sudah tidak jadi kuasa hukum Novi Bang, itu menurut Abang uang donasi itu murni hak itu ya, sama kan pertama tidak ada persyaratan di antara. Ya, saya tegaskan ya, ini menurut pendapat hukum saya. Silakan bagi yang mempunyai pendapat hukum yang berbeda ya silakan saja. Pendapat hukum saya dari awal saya konsisten. Ya, uang itu ditujukan untuk pengobatan matanya Mas Agus. Itu. Ya. Itu saya konsisten dari awal saya tangani kasus ini sampai dengan saat ini, uang tersebut digunakan untuk pengobatan matanya Mas Agus. Dengan timbulnya dinamika, polemik, segala macam, luar biasa sekali, akhirnya ada pergeseran. Nah, akhirnya saya akomodir dalam draft kesepakatan bersama. Saya minta pemerintah untuk hadir di situ. Bikin kesepakatan bersama di Kemensos. Seperti apa? Itu, Mas. Untuk keberadaan dananya Bang gimana Bang? Karena itu dipertanyakan pihak. Keberadaan dananya itu masih di rekening yayasan. Dan saya yakini
Dana tersebut tidak akan dipakai oleh Novi kecuali untuk pengobatan matanya Mas Agus. Masih utuh bang ya? Harusnya masih utuh, ya, harusnya masih utuh. Dan Novi, saya paham Novi nggak akan mungkin menggunakan untuk apapun juga, ya.